warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmah Maulani dari Pendidikan Geografi 2018 Universitas Negeri Jakarta. Dalam video micro teaching kali ini, saya akan menampilkan video dengan materi untuk kelas 12 semester 2 dengan materi regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam video ini, saya akan menampilkan metode student center dan juga tanya jawab. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Kita balik lagi, ketemu lagi dengan mata pelajaran geografi. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk Raina, bisa tolong dipimpin doa? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran geografi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Ya, baik, terima kasih kepada Reina yang sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya di absen dulu. Hari ini hadir semua kan ya? Alhamdulillah, Bu, hadir. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Materi hari ini adalah regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Ya, sebelumnya, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas untuk membaca materinya kan ya? Sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Untuk mengetahui sampai mana kalian sudah membaca, Ibu punya games. Nah, jadi hari ini kita belajar sambil bermain ya, siswa-siswa Ibu. Baik, Bu. Teman-teman bisa membuka Kahoot ya. Ibu sudah mempersiapkan Kahoot. Oke, langsung aja Ibu share screen. Ya. Bisa dibuka dan dimasukkan kodenya. Bentar, Bu. Langsung saja kita mulai ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, ini dia materi kita. Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Deg-degan. Pinter-pinter nih ya siswa-siswa kelas ini. Alhamdulillah, Bu. Oke. Wah, siapa nih yang paling atas? Wih, Nadia nih, Nadia. Soal terakhir. Siapa yang teratas? Wih, Raina ketiga. Mega kedua. Dan yang pertama ada Nadia. Yeay. Oke. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke materi kita ya. Baik, Bu. Oke. Semoga dengan permainan tadi teman-teman sudah mulai terpancing semangatnya untuk belajar kita hari ini.
Oke, teman-teman siswa ibu yang ibu banggakan, yang ceria-ceria nih pada hari ini. Hari ini materi kita adalah regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah apa itu regionalisasi? Coba, ada yang tahu apa itu regionalisasi? Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Oke, Raina. Apa itu Raina regionalisasi? Sepengetahuan saya, regionalisasi itu pengelompokan, Bu. Iya, betul sekali. Ya, teman-teman. Jadi, next, regionalisasi. Regionalisasi itu pengelompokan, betul sekali Reina. Nah, regionalisasi itu berasal dari kata regionalization. Nah, itu adalah sebuah proses otonom yang menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan, atau bisa disebut juga sebuah pengelompokan ya, teman-teman. Nah, lalu next, apa itu regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan ekonomi? Karena regionalisasi sendiri adalah sebuah ketergantungan atau sebuah pengelompokan, maka regionalisasi berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi adalah suatu pengelompokan atas dasar kepentingan ekonomi suatu negara, beberapa negara untuk meningkatkan kepentingan ekonomi di negara-negaranya. Oke, next. Ada bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Coba, Nadia, ada apa aja bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan ekonomi? Tadi udah ada nih beberapa yang Ibu tampilkan di di Kahoot-nya. Coba Nadia bisa disebutkan ada apa aja? Yang wajib? Baik, Bu. Tadi itu ada NAFTA, ada AFTA, ada OPEC, ada MEA, sama MEE, Bu. Oke, terima kasih Nadia. Betul sekali. Jadi, regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi, ada MEE, ada MEA, ada AFTA, ada APEC, dan juga ada NAFTA. Oke, next. Yang pertama kita bahas adalah MEE. Halo Wulan, bisa disebutkan apa yang dimaksud dengan MEE, Wulan? Iya, Bu. MEE itu adalah organisasi ekonomi masyarakat di Eropa. Iya, betul sekali. Ini dia materinya. MEE itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, MEE sendiri adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi di negara Eropa yang menjadi anggotanya gitu. Apa aja yang maksudnya siapa aja nih yang tergabung ke dalam MEE? Bisa dibacakan, Wulan? Di negaranya ya, Bu. Di Ya. negaranya ya, Bu. Ya, negaranya ada apa Itu, aja? Bu. Eropa, Bu. Ya, jadi yang tergabung dalam MEE itu ada Belgia, ada Prancis, ada Italia, ada Jerman Barat, dan ada Luxembourg. Nah, mungkin udah nggak asing ya negara-negaranya. Nah, ini adalah negara-negara yang tergabung dalam MEE yang ada di Eropa. Oke, next itu ada ASEAN. Nah, ASEAN sendiri, MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN gitu. Jadi, MEA adalah bentuk integrasi ekonomi yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas di negara-negara ASEAN. Mega,
ASEAN sendiri atau MEA ini, salah satu negaranya apa ya, Mega? Indonesia, Bu. Iya, betul sekali. Ada Indonesia. Nah, yang tergabung ke dalam MEA, diantaranya ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada Indonesia, ada Kamboja, ada Brunei, ada Vietnam, ada juga Myanmar. Nah, bisa dilihat ya di slide-nya. Nah, ini dia negara-negara yang tergabung ke dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oke, selanjutnya adalah karakter utama masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, yang pertama itu pasar dan basis produksinya tunggal. Lalu, yang kedua adalah kawasan ekonomi yang kompetitif. Selanjutnya ada wilayah pembangunan ekonomi yang merata, dan juga yang keempat adalah daerah terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Oke, selanjutnya ada AFTA. Raina, AFTA itu apa ya? Ya, Bu. Ini, Bu, wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN, Bu. Iya, betul sekali. AFTA itu adalah wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas berdagang, seperti itu. Oke, selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada APEC. APEC itu singkatan dari apa ya? Salma mau jawab. Oh, Salma. Oke, Salma. Apa itu APEC? Kepanjangan dari apa ya? APEC itu Asia Pacific Economic Cooperation. Oke, benar banget nih. APEC itu Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, APEC sendiri adalah suatu kerjasama ekonomi Asia dan juga Pasifik. Nah, di dalamnya itu terdapat 21 negara. Nah, untuk APEC sendiri mempunyai 3 pilar yang sering banget nih kita dengar. Yang pertama adalah perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Jadi APEC ini mempunyai pilar untuk membuka perdagangan dan juga investasi yang lebih terbuka di kawasan Asia dan juga Pasifik. Lalu yang kedua adalah fasilitas perdagangan dan juga investasi. Jadi APEC ini nanti akan mengembangkan fasilitas-fasilitas perdagangan dan juga investasi di dalam kawasan yang menjadi wilayahnya. Nah, lalu yang ketiga adalah kerjasama ekonomi dan juga teknik atau ekotek. Nah, oke, lanjut. Nah, ini dia lambang dari APEC ya, teman-teman siswa. Mungkin nggak asing nih buat yang sering baca-baca artikel lambang APEC ini. Oke, selanjutnya adalah NAFTA. Nadia, NAFTA itu singkatan dari apa? Iya, Bu, NAFTA itu North American Free Trade Agreement. Iya, NAFTA itu North American Free Trade Agreement. Nah, NAFTA sendiri merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara. Nah, NAFTA ini anggotanya ada apa aja? NAFTA ini mungkin paling sedikit dari organisasi-organisasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Karena NAFTA ini hanya terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Nah, NAFTA sendiri awalnya itu hanya dilaksanakan oleh 2 negara saja. Yang pertama adalah Amerika Serikat dan juga Kanada. Lalu selanjutnya Meksiko bergabung menjadi anggota. Nah, ini dia lambang dari NAFTA. Dan juga yang sebelah kanannya terdapat peta negara NAFTA. Oke, sudah
selesai materi kita hari ini. Untuk teman-teman, nanti Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bergabung dalam kelas hari ini. Untuk lembar evaluasi nanti akan Ibu kirimkan via WhatsApp di grup ya, teman-teman. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, mungkin kita review sekali lagi. Wulan, coba sebutkan salah satu dari bentuk-bentuk regionalisasi. Ada apa, Wulan? Jadi ada nafta, Bu. Oke, ada nafta, betul. Nadia, ada apa lagi selain nafta? Ada MEA, Bu. Iya, ada MEA, betul sekali. Salma, selanjutnya ada apa lagi, Salma? Saya, Bu. Iya, ada apa? Oh, AFTA, Bu. AFTA, iya benar sekali. Jadi, bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi, ada NAFTA, ada MEA, ada MEE, ada AFTA, ada APEC. Oke, terima kasih kepada siswa-siswa Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Terima kasih ya teman-teman. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya lembar kerjanya. Ibu tunggu sampai malam. Baik, Bu. Siap, Bu. Bisa kirim via Jabri ke Ibu ya. Terima kasih. Iya, Bu. Siap. Sampai Ibu sebentar mau tanya. Oh iya, mau tanya apa, Nadia? Baik, Bu. Untuk terakhir pengumpulannya kapan ya, Bu? Jam 11.59 malam ini ya, Nadia. Oke, baik, Bu. Oke, terima kasih.